Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Nalendra dengan NIM 0519979934. Asal saya dari UPPJJ Pangkal Pinang. Dan di sini saya melakukan pembuatan video yaitu untuk memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah struktur data. Di sini saya diminta untuk membuat DFS dan BFS di dalam Java. Berikut adalah video praktik beserta dengan penjelasannya ya. Baiklah, sekarang saya sudah berada di tampilan IntelliJ IDEA, yang dimana sekarang saya berada di main Java-nya ya, masih belum saya utak-atik. Dan sekarang akan saya lanjutkan untuk membuat satu file kelas Java yang saya beri nama nantinya ya, akan saya berikan namanya adalah grabsearch.java. Langsung saja. Untuk file mainnya ini akan saya hapus ya langsung, karena tidak saya gunakan. Nah, di sini saya akan menjalankan program DFS dan BFS ya. Apa sih DFS sama BFS itu? Sebelumnya akan saya jelaskan apa sih DFS sama BFS. Nah, DFS sama BFS itu sebenarnya adalah cara untuk mencari value atau nilai ya di setiap node. Node itu apa sih? Node itu kalau misalkan kita pernah belajar ya, seperti logika informatika misalnya, yaitu pada materi pohon semantik. Nah, itu kan ada node. Nah, node itu kan menyimpan sebuah nilai. Nah, misalkan kita mencari sebuah nilai di sebuah node, nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan graf ya, spesifikasi graf, yaitu DFS atau enggak BFS. Kedua cara ini memiliki cara yang berbeda ya dalam mencari nilai di dalam sebuah node itu. Yang pertama itu misalnya adalah DFS. DFS itu interaktifnya menggunakan stack. Lalu untuk BFS sendiri menggunakan queue atau urutan ya. Saya akan menjelaskan mengenai DFS dahulu atau depth first search. Jadi DFS ini bisa kita analogikan seperti di sebuah hotel misalnya. Di sebuah hotel memiliki lorong. Nah, lorong, dan di lorong tersebut ada banyak pintu. Nah, pintu-pintu ini yang banyak ini kita ibaratkan seperti node ya. Nah, masing-masing pintu ini memiliki nilai dan memiliki nomor pintu lah intinya ya. Jadi misalnya kita memiliki kunci pintu nomor 7 misalnya. Jadi kita pasti akan mencari di pintu-pintu tersebut yang nomor pintunya adalah nomor 7. Nah, cara pencarian DFS ini dia mencari yang paling dalam dulu, baru dia mencari yang sampingnya. Nah, lalu untuk BFS itu bagaimana? Kalau BFS itu breadth first search, jadi dia itu mencarinya di bagian samping dulu. Jadi kan lorong nih, kalau DFS itu kan dia periksa bagian dalamnya dulu, baru bagian sampingnya. Nah, kalau BFS itu dia periksa bagian samping dulu yang paling terluarnya, baru dia mencari ke bagian yang terdalam. Saya akan coba langsung melanjutkan membuat program mengenai DFS dan BFS ini dalam satu file saja. Yang pertama saya akan membuat import library ya, karena di sini saya membutuhkannya karena untuk menggunakan map seperti perintah map, list, dequest, set, atau scanner ya. Langsung lanjut untuk deklarasi kelasnya ya. DJ di sini digunakan untuk menyimpan struktur graf ya, misalnya A2 atau A3 gitu. Setelah akan saya mulai juga untuk pembuatan konstruktor ya, atau membangun grafnya. Jadi ini fungsinya seperti menentukan ya hubungan antar node-nya. Artinya misalnya siapa yang bertetangga dengan siapa gitu. Oke, lanjut. Di sini saya akan langsung memasukkan value ya atau nilai pada setiap node-nya. Misalnya A1, A2, A3-nya bernilai berapa ya. Jadi di sini saya memasukkan angkanya yang acak, angka bebas ya. Lanjut, saya akan langsung membuat bagian DFS, yaitu depth first search. Nah, saya mulai dari public string DFS search ya. Lalu mulai di sini saya menggunakan strukturnya ya. Yang pertama saya akan membuat struktur
yang dimana note yang sudah dikunjunginya. Terus selanjutnya saya akan membuat stacknya, lalu yang terakhir adalah menyimpan jalurnya. Sekarang akan saya lanjutkan dalam pembuatan bagian BFS ya, atau Bird First Search. Lalu di sini karena dia sistem pencariannya adalah dari samping ke dalam, maka proses BFS-nya ini adalah FIFO atau first in first out. Langsung saja akan saya buat. Lalu di sini saya akan langsung membuat programnya ya, metodenya, yang dimana ini sebagai titik awal untuk menjalankan seluruh program yang sudah saya ketik di atasnya. Jadi semua program-program yang sudah saya tulis di atas tadi akan dijalankan di sini. Ini hasil dari outputnya ya, saya besarkan. Nah, di sini saya akan mencoba juga untuk memasukkan atau mengetes ya dari program ini apakah berjalan atau tidak. Jadi saya di sini akan mencoba mencari dulu nilai atau value-nya. Di sini saya akan mencoba memasukkan angka dan pencarian angka 9. Inilah hasilnya ya. Nah, inilah hasil dari outputnya yang sudah saya atas ya. Sekian dari video tugas ketiga saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya terbuka terhadap semua kritikan, saran, atau sebuah masukan ya, termasuk itu koreksi juga dari teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.